I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Guys, dapatkan notifikasi dari ibu. Notifikasi apa weh? Ada tugas video presentasi, baru disuruh dibuat kelompok. Ih, bagaimana kalau satu kelompok maki? Iya pak, yang satu kelompok pakai 4 Ki. Nah terus materinya ini bagaimana? Jadi toh ada 5 materi. Pertama, kalkulus diferensial. Kedua, optimasi. Ketiga, statistika. Keempat, peluang. Dan yang terakhir itu pendeskripsian data. Wah banyak juga deh pilihannya. Yes. Menurutmu semua apa bagus dipilih? Kalau menurutku saya statistika lebih mudah dipahami materinya. Setuju ya saya, iya. Jadi kalau ada materi ketiga bikin. Oke, saya fix juga. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ayu Deviantika. Hai, perkenalkan nama saya Mukni Aljenar. Halo, perkenalkan nama saya Risna. Perkenalkan nama saya Sri Hani. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang statistika. Let's go! Apa sih itu statistika? Adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisir, menyajikan, dan menafsirkan data agar dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Adapun tujuan statistika, yang pertama, mengumpulkan data secara sistematis. Yang kedua, menyederhanakan data agar mudah dipahami. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Yang keempat, menganalisis data untuk memperoleh informasi. Yang kelima, membantu mengambil keputusan dalam berbagai bidang. Contoh penerapan statistika di bidang pendidikan, menghitung nilai rata-rata siswa; di bidang ekonomi, menganalisis data penjualan; di bidang kesehatan, data jumlah pasien; di bidang survei, hasil angket atau polling; dan yang terakhir di bidang penduduk, data penduduk di suatu wilayah. Adapun materi inti statistika. A. Skala data dan notasi penjumlahan. Yang pertama, skala data. Skala data adalah cara pengelompokan data berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Kemudian, jenis-jenis skala data. Yang pertama, skala nominal. Data berupa kategori, contohnya jenis kelamin, warna, dan jurusan. Yang kedua, skala ordinal. Data memiliki urutan, contohnya peringkat kelas dan tingkat kepuasan. Yang ketiga, skala interval. Data memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contoh, suhu dalam derajat Celcius. Yang keempat, skala rasio. Data memiliki jarak sama dan nol mutlak. Contoh, berat badan, tinggi badan, dan umur. 2. Notasi penjumlahan.
Notasi penjumlahan digunakan untuk menyederhanakan penulisan jumlah data. Simbol sigma. Apa? Sigma? Berarti jumlah dari. Contoh, jika data 2, 4, 6, 8, maka sigma X sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 sama dengan 20. Notasi ini sering digunakan dalam perhitungan rata-rata atau MEAN. B. Penyajian data. Yang pertama, tabel. Tabel menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Baris biasanya menunjukkan objek data, sedangkan kolom menunjukkan informasi data. Lalu, mengapa tabel itu penting? Karena tabel dapat menyajikan data secara lengkap dan detail, memudahkan pencarian angka tertentu, dan cocok untuk data yang jumlahnya banyak. Jika kita ingin melihat nilai ujian seluruh siswa secara lengkap, maka tabel adalah pilihan yang paling tepat karena semua data bisa ditampilkan tanpa ada yang terlewat. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang menggunakan batang dengan tinggi yang berbeda untuk menunjukkan perbedaan nilai antar kategori. Semakin tinggi batangnya, semakin besar nilainya. Lalu, kapan digunakan? Yang pertama, saat ingin membandingkan data. Yang kedua, saat ingin melihat mana yang paling tinggi dan yang paling rendah. Melalui diagram batang, kita bisa langsung melihat bahwa penjualan di bulan Maret lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya tanpa perlu kita membaca angka satu per satu. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis menampilkan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Biasanya berdasarkan waktu. Fungsi dari diagram garis menunjukkan perubahan atau perkembangan, memperlihatkan tren naik, turun, atau stabil. Dari diagram garis ini, terlihat bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun sempat menurun pada tahun tertentu. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran membagi satu lingkaran menjadi beberapa bagian. Setiap bagian menunjukkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan data. Kapan digunakan? Saat ingin mengetahui bagian terbesar dan terkecil saat data dinyatakan dalam presentasi. Bagian lingkaran terbesar menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, piktogram. Piktogram menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili sejumlah data tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari diagram piktogram. Kelebihannya menarik secara visual, mudah dipahami oleh semua kalangan. Kekurangannya kurang cocok untuk data yang besar atau sangat detail. Setiap gambar pada piktogram ini mewakili 5 siswa, sehingga kita bisa memperkirakan jumlah siswa hanya dengan menghitung gambarnya. C. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa menarik kesimpulan umum. Adapun analisis deskriptif yang meliputi yang pertama, MEAN atau rata-rata. Rumusnya, ini adalah rumus MEAN atau rata-rata, di mana sigma X berarti penjumlahan semua data, lalu dibagi dengan N sebagai
banyaknya data. 2. Median atau nilai tengah, nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Dan yang ketiga, modus atau nilai yang paling sering muncul. Yang terakhir, D. Contoh soal. Pada soal pertama, kita diberikan nilai matematika dari 5 siswa, yaitu 70, 75, 80, 85, dan 90. Yang ditanyakan adalah nilai rata-ratanya. Rata-rata atau mean adalah nilai yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jumlah seluruh nilainya adalah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90, hasilnya adalah 400. Kemudian 400 dibagi 5 siswa sehingga diperoleh rata-rata sebesar 80. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang median. Di sini kita punya data nilai ulangan dari 7 orang siswa, yaitu 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Perlu kita ingat kalau median itu sebenarnya adalah nilai tengah setelah datanya kita urutkan dari yang terkecil. Karena jumlah siswa di sini ada 7, artinya datanya ganjil serta cara carinya juga simpel. Kita tinggal ambil data yang tepat yang berada di posisi keempat. Kalau kita lihat urutannya, angka di posisi keempat adalah angka 80. Jadi, median untuk nilai ulangan ini adalah 80. Soal ketiga, yaitu modus. Sebelumnya, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Pada soal ketiga, kita diminta untuk menentukan modus dari data tinggi badan siswa. Jika kita perhatikan, nilai 160 muncul 2 kali, sedangkan nilai lainnya hanya muncul sekali. Oleh karena itu, modus dari data tersebut adalah 160 cm. Selanjutnya soal keempat, jangkauan. Sebelumnya, jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu data. Pada soal keempat, yang ditanyakan adalah jangkauan data dari berat badan 6 siswa. Nilai terbesar pada data ini adalah 55 dan nilai terkecilnya 40. Maka jangkauan datanya adalah 55 dikurangi 40, hasilnya 15. Soal kelima, penyajian data. Pada soal terakhir, kita diberikan data jumlah pengunjung perpustakaan selama 5 hari, mulai dari Senin sampai Jumat. Yang ditanyakan adalah diagram yang paling tepat untuk penyajian data tersebut. Karena data ini menunjukkan perubahan jumlah pengunjung dari hari ke hari, maka diagram yang paling tepat digunakan adalah diagram garis. Karena diagram garis berfungsi untuk menunjukkan perkembangan atau perubahan data berdasarkan waktu.